Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan sekalian, para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Saya diamanahi untuk membahas surat Al-A'raf ayat 157 ya. Saya sempat bertanya kepada asisten, benar ini maksudnya? Saya ditekankan lagi ya, surat Al-A'raf 157 karena saya bingung maksudnya apa ayat ini, apa tafsir doang. Akhirnya saya nganggap hanya menafsirkan ayat ini ya. Tadi saya dikasih tahu oleh pembicara bahwasanya kita akan membahas tentang apa tadi? Halal lifestyle atau yang lainnya. Jadi mohon maaf ya. Yang saya siapkan adalah tafsir surat Al-A'raf 157 ya. Di situ ada persinggungan juga tentang masalah makanan haram ya dan makanan halal, tetapi itu hanya sekilas dalam ayat ini. Baik, kita bahas ya ayat 157 dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul sang Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang Allah dan Nasara yang Allah memuji di antara mereka ada yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat, yang mereka mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tertulis di sisi mereka dalam Taurat wal Injil, dan juga dalam Injil ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berbuat yang ma'ruf, yang kebajikan, wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari perkara-perkara mungkar, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka ya perkara-perkara yang baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan bagi mereka perkara-perkara yang buruk, wa yadha'u 'anhum israhum wal aglal allati kanat 'alaihim, dan mengangkat perkara yang berat dan belenggu yang tadinya ada pada mereka, yaitu pada Yahudi dan Nasara. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, dan memperkuatnya, wa nasaruhu, dan menolongnya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, itu mengikuti Al-Qur'an, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hadis ini atau ayat ini berbicara tentang keharusan bagi orang-orang Yahudi dan Nasara untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiy. Rasul an-nabi al-ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang buta aksara ya, atau tidak bisa baca tulis ya. Yang tidak
tidak bisa baca dan tulis. Para ulama sepakat yang dimaksud dengan Rasul yang ummi tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya adalah Rasulullah. Yang dimaksud dengan yang mengikuti sini, konteks ayat sedang berbicara tentang orang-orang Yahudi. Yahudi atau Ahlul Kitab. Apa bedanya Rasul dengan Nabi? Bedanya Rasul dengan Nabi, maka beberapa pendapat di kalangan para ulama, namun pendapat yang lebih kuat bahwasanya Rasul adalah yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk berdakwah kepada orang yang menyelisihi. Rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berdakwah kepada orang yang menyelisihi. Contoh, seperti Nabi Musa alaihissalam adalah rasul karena diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun. Dan banyak nabi-nabi Bani Israel mereka bukan rasul, cuma sekedar nabi-nabi. Kenapa? Karena mereka berdakwah di komunitas mereka yang tidak ada tokoh yang menyelisihi yang harus mereka dakwahi, ya. Berbeda dengan seperti Rasulullah SAW diutus untuk berdakwah kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya, ya. Inilah pendapat yang Allah alam bisawab lebih kuat tentang perbedaan Rasul dan Nabi. Sama-sama diberi wahyu, hanya saja Rasul diutus kepada kelompok yang menyelisihi. Adapun Nabi diutus kepada orang-orang yang sudah ada pada Nabi sebelumnya atau pada kaumnya, tidak ada tokoh yang menyelisihi. Ya, ini pendapat yang lebih kuat. Adapun di antara sifat Nabi adalah al-ummi. Al-ummi ini maksudnya apa? Kenapa disebut dengan al-ummi? Ya. Ada 3 pendapat kenapa disebut ummi. Ummi ini ada pendapat pertama dinisbahkan kepada ibu, ya. Penisbatan kepada ummi artinya ibu, ya, maksudnya ibu. Maksudnya apa? Maksudnya dia dalam kondisi tidak bisa baca dan tidak bisa tulis sebagaimana dilahirkan dari perut ibunya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan demikianlah kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan, ya, pendapat kedua penisbatan, ya, kepada Ummul Qura, kota Mekah. Karena kota Mekah namanya Ummul Qura, ya. Ummul Qura, ya. Ada yang mengatakan penisbatan kepada ummi maksudnya kepada umat Arabiyah, al-ummah Arabiyah, orang Arab. Tapi intinya semua sepakat bagaimanapun pendapat ini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa baca dan tulis. Para ulama mengatakan bisa baca dan bisa tulis adalah suatu kelebihan. Karenanya ketika perang Badar, Rasulullah SAW ketika menawan tawanan dari orang-orang Mekah, di antara Nabi mempersyaratkan agar kalian bisa bebas dari tawanan kalian karena mereka menyerang Rasulullah SAW, kemudian mereka kalah ditawan. Di antara syarat yang Nabi berikan kepada mereka adalah mereka harus mengajari anak-anak kaum Ansar untuk bisa baca, bisa tulis. Berarti Nabi perhatian terhadap baca dan tulis. Dan ini adalah agama Islam. Makanya Islam mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama bacalah, ya. Kemudian juga Allah berfirman Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ya. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah mengajarkan tentang al-bayan, penjelasan dengan tulisan, dengan berbicara, ya. Kemudian Allah juga berfirman Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun dan demi pena yang menulis. Jadi masalah baca dan nulis adalah perkara yang terpuji. Tetapi khusus buat Nabi terpuji dari sisi dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kenapa? Kenapa Nabi terpuji tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Untuk membuktikan mukjizat Nabi, untuk membuktikan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa baca, bisa tulis, maka dia akan dituduh bahwasanya Al-Qur'an yang dia datangkan adalah ajaran dari umat-umat terdahulu, atau dia nyontek, atau dia plagiat dari buku-buku sebelumnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunta tatlu min qablika min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik, idzan lartabal mubtilun." Kata Allah, kau belum pernah sebelumnya bisa membaca dan kau belum pernah sebelumnya bisa menulis. Kalau kau bisa membaca dan bisa menulis sebelumnya,
tentu orang-orang yang ragu akan menjadikan ini dalih bahwasanya Muhammad hanya mengarang. Maka Allah dan Nabi diketahui adalah Nabi yang ummi, ya. Nabi yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Hanya saja para ulama khilaf, apakah Nabi ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis sampai akhir hayat beliau? Pendapat yang lebih kuat iya, sampai akhir hayat beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi beliau punya sekretaris yang banyak. Ada namanya kutabul wahyi, sekretaris tukang tulis Al-Qur'an, sekretaris untuk menulis surat-surat kepada raja-raja. Supaya apa? Supaya terjaga bahwasanya tidak ada tuduhan yang bisa dituduhkan kepada Nabi bahwasanya Nabi SAW hanyalah menjiplak. Sebagaimana sekarang orang-orang ahlul kitab Nasara, mereka mengatakan, ya, kita dapati Al-Quran ada kisah-kisah Nabi, di Bible juga ada kisah-kisah Nabi, berarti Muhammad hanyalah menjiplak, tapi itu semua terbantahkan. Itu ada pembahasannya sendiri. Ini saya ingin mengatakan bahwasanya Nabi tersebut adalah Nabi yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, untuk membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah, ilmu laduni, langsung Allah berikan kepada Nabi, ya. Nabi tahu tentang masa-masa lampau, Nabi tahu kisah-kisah para nabi, Nabi tahu tentang kisah-kisah nabi-nabi Yahudi lebih detail terkadang daripada orang Yahudi sendiri. Oleh karenanya sebagian kisah-kisah Nabi seperti kisah Nabi Musa terkadang Nabi Yusuf lebih detail daripada yang ada di Bible, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Oleh karenanya ini sebagai bukti bahwasanya Rasulullah SAW adalah nabi yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayatnya. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul sang Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya. Ya. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Perhatikan sini, yaitu yang Rasul tersebut yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dapati tertulis di sisi mereka di Taurat dan Injil, Allah menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tersebutkan di Taurat dan tersebutkan juga di Injil. Adapun di Injil ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surat As-Saff, di mana Allah berfirman, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila, ya, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa alaihissalam dalam surat As-Saff, ya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku memberi kabar gembira kepada kalian, kata Nabi Isa alaihissalam, memberi kabar gembira akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa nama seperti Al-Hashir, namanya Al-Hashir, ada Ahmad, ada Nabiur Rahmah, ada Nabiul Malhamah, ada Al-Muqaffa, dan beberapa nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara nama-nama Nabi adalah Al-Mutawakkil, di antaranya adalah Ahmad. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Injil, dalam Taurat. Dalam Taurat juga disebutkan, datang dalam Sahih Bukhari. Dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadis Amr bin Al-As bahwasanya Nabi disebutkan dalam Taurat dengan nama Al-Mutawakkil, yaitu yang bertawakal kepada Allah. Dan kita beriman bahwasanya Nabi disebutkan dalam Taurat dan Injil, dan dalil yang menunjukkan akal ini sangat banyak, ya. Datang dalam riwayat-riwayat banyak sekali. Contoh, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, mereka kenal Rasulullah sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Jadi mereka kenal betul siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan mereka tahu betul sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sifat-sifat Nabi
bagaimana sifat fisiknya, di mana tempat berhijrahnya, bagaimana sifat-sifat sahabatnya, dijelaskan dalam Taurat dan Injil, ya. Sampai kata Allah menggambarkan bagaimana pengenalan mereka yang sangat dekat, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi seperti mengenal anak-anak mereka. Oleh karenanya ketika di zaman dahulu, di zaman jahiliyah tadi, waktu di Madinah sering terjadi pertikaian antara kaum Ansor yang masih musyrik dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Mereka sering sesumbar, mereka mengatakan, wahai suku Aus dan suku Khazraj, yaitu kaum Ansar, akan datang Nabi yang kami akan berperang dengan Nabi tersebut untuk menghabisi kalian. Mereka sering sesumbar demikian. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi, dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah, sebelumnya mereka sesumbar bahwasanya kami akan memenangkan perlawanan jika Nabi tersebut sudah datang. Kata Allah, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Tatkala telah datang Nabi yang mereka kenal, kafaru bi. Mereka kafir kepada Nabi tersebut. Sebabnya apa? Karena Nabi tersebut ternyata bukan dari Bani Israel. Ternyata Nabi tersebut adalah dari suku Arab. Jangankan Nabi, bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran di akhir surat di akhir surat Al-Fatah, ya. Bahkan sahabat-sahabat Nabi, jangankan Nabi, sahabat-sahabat Nabi juga disebutkan di Taurat dan Injil. Maunya pujian terhadap sahabat-sahabat Nabi disebutkan di Taurat dan Injil. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja syat'a, dan seterusnya. Kata Allah, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya yang keras terhadap orang-orang kafir dan ramah terhadap orang-orang beriman. Kemudian engkau melihat mereka dalam kondisi sujud, dalam kondisi ruku. Kemudian kata Allah, dzalika mathaluhum fit Taurat, itulah perumpamaan mereka dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, adapun perumpamaan mereka dalam Injil seperti tunas yang ditanam kemudian tumbuh kemudian kokoh yang menyenangkan orang penanamnya. Jadi para sahabat, jangankan Nabi, para sahabat pun disebutkan dalam Taurat dan Injil, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama dapat wahyu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Khadijah kemudian membawa Rasulullah kepada sepupunya yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal tanassar, dia masuk Nasrani, tapi Nasrani yang bertauhid. Ketika Nabi menjelaskan tentang apa yang dia temui di Gua Hira, maka apa kata Waraqah bin Naufal yang dia Nasrani? Hadzan namus alladzi unzila ala Musa. Yang datang kepadamu itulah pembawa rahasia dari Tuhan yang telah datang kepada Nabi Musa. Maksudnya Jibril. Jadi Waraqah tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan datang Rasul terakhir, ya. Kemudian juga seperti Heraklius. Heraklius ketika bertemu dengan Abu Sufyan sekitar tahun 6 atau 7 Hijriah. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka Abu Sufyan dipanggil oleh Heraklius. Kemudian ditanya, bagaimana? Katanya ada nabi yang ngaku nabi. Iya. Kemudian Abu Sufyan cerita sifat-sifatnya gini. Subhanallah, Heraklius mendengar kemudian berkata, kalau benar apa yang kau katakan, maka dia akan sayamliku maudhi'a qadamayya hatain. Dia akan menguasai singgasanaku ini, kata Heraklius, ya. Seandainya saya bisa datang kepadanya, maka saya akan melayaninya. Tetapi Heraklius ternyata tidak beriman. Kenapa? Karena ketika dia bilang kepada rakyatnya, ada seorang nabi, bagaimana kalau kita beriman dengan dia? Ternyata rakyatnya demo, akhirnya dia tidak jadi beriman. Tetapi Heraklius juga tahu akan datang nabi terakhir. Contoh lagi Salman Al-Farisi, tentang bagaimana perjalanan hidupnya mengenal Islam. Dia datang dari pendeta yang satu ke pendeta berikutnya, dan mereka kasih tahu bahwasanya ciri fisik nabi terakhir di antaranya dia memiliki tanda kenabian di pundaknya. Kemudian dia tidak menerima sedekah, namun dia menerima hadiah, dan itu dicoba oleh Salman Al-Farisi. Benar, waktu Nabi dikasih sedekah, Nabi tidak terima. Waktu dikasih hadiah, Nabi terima. Kemudian Nabi membuka selendangnya, maka Salman pun melihat ada tanda kenabian di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya, Rasulullah SAW ini adalah tokoh yang ditunggu-tunggu oleh Yahudi dan Nasara, tetapi akhirnya mereka kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dari kalangan Arab. Itu yang jadi permasalahan karena Rasulullah SAW bukan dari kalangan Yahudi, ya. Ini sifat alladzi yajiduna maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf. Setelah itu Allah berfirman tentang mereka, ya, tentang sifat Nabi.
Bagaimana mereka mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat dan Injil? Allah sebutkan dalam Taurat dan Injil disebutkan sifatnya nabi ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuhillu lahumut thayyibat ya wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadhu 'anhum israhum wal aglal allati kanat 'alaihim. Ini sifat Nabi dalam Taurat dan Injil, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi tersebut memerintahkan berbuat baik, memerintahkan mereka berbuat ma'ruf, berbuat baik, ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, melarang dari kemungkaran. Nah, selanjutnya kemungkaran yang berkaitan dengan bahasan kita ya, sedikit aja, wa yuhillu lahumut thayyibat, yang menghalalkan perkara-perkara yang baik. Menghalalkan bagi mereka perkara-perkara yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan ya, perkara-perkara yang buruk. Wa yadhu 'anhum israhum, dan menghilangkan atau mengangkat, maksudnya menghilangkan dari mereka ya, hal yang berat dan wal aglal allati kanat 'alaihim, belenggu, dan juga menghilangkan belenggu yang tadinya ada pada mereka. Baik. Nabi ternyata dalam Taurat dan Injil, Nabi bukan hanya disebutkan namanya doang ya. Jadi perhatikan di sini, yang disebutkan dalam Taurat dan Injil bukan cuma nama Nabi. Yang disebutkan ya dalam Taurat dan Injil bukan hanya nama, tetapi juga sifat. Tapi juga sifat-sifat Nabi. Ini harus kita perhatikan ya. Nah, sifat-sifat Nabi tersebut, Nabi Rasulullah SAW dalam Taurat dan Injil memerintahkan berbuat yang ma'ruf. Dan kita dapati sekarang benar Rasulullah SAW semua perbuatan yang baik. Suruh bersedekah, suruh membantu orang lain, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, mengingat kebaikan kawan, dan banyak ya hal-hal yang mengingat kepada saudara, memperhatikan kepada pembantu, memperhatikan kepada anak buah ya, memberi gaji sebelum keringatnya selesai. Banyak sekali yang diajarkan oleh Islam, luar biasa, yang sangat sempurna dan tidak kita dapatkan dalam agama-agama yang lain. Kemudian nahum 'anil munkar, Nabi SAW melarang perkara-perkara yang mungkar, semua yang kemungkaran, perkataan mungkar, perbuatan mungkar, menzalimi orang lain ya. Bahkan dalam Islam ghibah saja tidak boleh, namimah tidak boleh, mencuri dengar pembicaraan orang lain tidak boleh tajassus, tidak boleh tahassus, tidak boleh cari-cari berita. Banyak sekali, tidak boleh suudzon. Dalam agama mana diajarkan seperti ini? Rasulullah SAW mengajarkan semua kemungkaran yang buruk dilarang oleh Nabi SAW. Tapi sebelum kita membahas makanan yang baik dan makanan yang buruk, kita bahasin dulu. Wa yadhu anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim, menghilangkan dari mereka beban yang berat dan belenggu-belenggu. Apa beban yang berat? Dulu Yahudi memiliki syariat yang berat ya. Syariat Yahudi berat ya. Di antaranya contoh ya, kalau pakaian kena najis, kalau pakaian kena najis,
maka digunting, ya. Maka digunting. Ya. Ini contoh beratnya. Kemudian di antaranya misalnya mereka tidak mendekati wanita haid. Jadi kalau ada wanita haid maka tidak boleh makan sama mereka, tidak boleh tidur sama mereka, diboikot sedang haid sampai dia haidnya juga selesai baru ini. Kemudian juga di antaranya mereka tidak beribadah kecuali di kuil ibadah atau tempat ibadah. Ya. Kecuali di kuil ibadah, ya. Ini di antara kemudian juga diharamkan bagi mereka harta ghanimah. Harta ghanimah, ya. Ini antara hal-hal yang kata para ulama berat. Jadi mereka dahulu kalau ada kena najis di baju mereka harus potong, ya, harus gunting, jahit lagi. Tapi tidak. Kalau kita dicuci sudah cukup. Kemudian juga mereka melarang tidak boleh mendekati wanita haid. Kalau kita boleh wanita haid yang najis cuma kemaluannya, tempat darahnya. Nabi SAW sampai menyandarkan kepalanya di pangkuan Aisyah sambil mengaji padahal Aisyah dalam kondisi haid. Ya, bahkan Nabi mencumbui, ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fayamuruni fa'attaziru wa yubashiruni wa ana haid." Maka Nabi sayang kepada Aisyah, maka Nabi menyuruh Aisyah pakai sarung, kemudian Nabi mencumbui bagian atas tubuh Aisyah radhiyallahu taala anha. Enggak jadi masalah, ya. Karena Nabi juga suruh menyuruh Aisyah untuk masuk ke dalam masjid, kata Aisyah, "Ini haidun, saya haid." Kata Rasulullah SAW, "Haidatuka laisat biyadiki." Haidmu bukan di tanganmu, enggak ada masalah masuk masjid pegang apa. Yang tidak boleh kalau ada tetesan darah yang menetes ke masjid, maka itu najis, tidak boleh. Ya, jadi tidak jadi ringan di Islam. Kemudian mereka tidak beribadah kecuali di kuil ibadah. Kalau kita Islam tidak, dimanapun kata Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Sungguhnya bumi dijadikan bagiku untuk bersuci, bisa bertayamum dengan bumi dan juga tempat solat dimanapun. Maka seorang mendapatkan di mana waktu solat, dia solat dimanapun di atas muka bumi ini. Kalau ada masjid, ada masjid. Enggak ada masjid dimanapun boleh solat. Adapun mereka dahulu harus di kuil setengah mati untuk beribadah, tidak mudah. Ya. Kemudian juga diharamkan bagi mereka harta ghanimah. Kalau mereka berperang kemudian mereka dapat harta ghanimah, maka turunlah api dari langit kemudian membakar ghanimah mereka, berarti ghanimah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau api tidak turun-turun, berarti ada permasalahan, ada gulul, ada yang ngambil sebelum dikumpulkan. Itu namanya harta ghanimah gulul. Jadi sebelum dibagi, dia ngambil dulu. Maka api tidak akan turun. Harus semua lengkap dulu baru kemudian api turun. Adapun Islam, harta ghanimah tidak dimakan dari langit, tetapi kata Nabi, kita umat Islam diberi keringanan sehingga boleh diambil oleh kaum muslimin jika terjadi perang. Kata Nabi SAW, wa uhillat liyal ghanaim, dan aku dihalalkan bagiku ghanimah. Adapun belenggu, apa yang dimaksud dengan belenggu? Apa yang dimaksud dengan belenggu? Maka kata para ulama, contohnya ya, jika mereka terjerumus dalam kesyirikan, bertobatnya dengan bunuh diri. Bunuh diri maksudnya sebagian membunuh yang lain, ya. Dengan membunuh diri mereka sendiri. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Musa ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke bukit Tursina, kemudian ternyata kaum Nabi Musa menyembah ejel, menyembah berhala sapi. Maka Nabi Musa pun marah. Nabi Musa mengatakan, "Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum." Bertobatlah kalian kepada pencipta kalian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian menyembah sapi? Tapi faqtulu anfusakum, kata Nabi Musa, bunuhlah diri kalian. Sehingga kemudian gelap, maka yang menyembah berhala dikumpulkan, kemudian yang tidak menyembah menikamin mereka di antara mereka sehingga mereka pun banyak yang mati. Allah tidak menerima taubat mereka begitu saja. Adapun umat Islam, kalau seorang terjerumus dalam kesyirikan, dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya belenggu yang berat bagi mereka kalau terjadi pembunuhan
pembunuhan ya atau kriminal tidak ada jalan keluar kecuali kisos. Kecuali kisos. Adapun dalam Islam bisa kisos bisa dia tergantung. Jadi kalau misalnya mereka ada yang potong tangan, maka tangan harus dipotong ya. Wal anfu bil anf, hidung dipotong harus potong hidung lah, enggak ada jalan lain. Wal hurumatu qisas, dan semuanya harus dengan kisos, tangan dengan tangan. Kemudian nyawa dengan nyawa, nafsu bin nafs, nyawa dengan nyawa, jiwa dengan jiwa. Adapun Islam membedakan ya. Kalau ternyata pembunuhan dengan sengaja, maka bisa dibunuh atau dengan diat. Kalau ternyata keluarga waliul maktul, para wali-wali yang terbunuh setuju ganti dengan harta, enggak ada masalah, tidak harus dibunuh. Jadi bisa dengan bayar diat. Kemudian juga misalnya terjadi pemukulan, kemudian mematahkan tangan atau jari yang putus, maka bisa diberi tawaran, mau kisos atau mau diat. Kalau ternyata orang yang dizalimi mengatakan saya mau kisos, harus dikisos. Tapi kalau yang dizalimi mengatakan enggak, diat aja enggak masalah, ya sudah boleh. Jadi ini adalah keringanan dalam Islam. Taib. Dan jadi pertanyaan kita di sini, pembahasan kita kali ini adalah tentang ini. Berkaitan dengan makanan, wa yanhauna 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Rasulullah SAW menghalalkan seluruh makanan-makanan yang baik. Ya, termasuk perkataan yang baik, perbuatan yang baik. Thayyibat di sini umum. Yang baik-baik sini umum, mencakup kata para ulama makanan, ya, kemudian minuman, kemudian di antaranya apa? Perkataan, perbuatan, ya, mencakup ya. Sama yang buruk juga demikian, mencakup apa? Makanan diharamkan, kemudian minuman dan perkataan, perbuatan yang buruk. Semuanya sepakat. Adapun dimaksud dengan makanan yang baik, makanan yang buruk, apa makanan yang haram? Ya. Di sini kalau saya mau kasih penjelasan bahwasanya untuk makanan yang haram ada bisa kita bagi menjadi dua ya. Makanan haram yang pertama yang telah datang dalil yang tegas akan keharamannya. Contoh seperti babi, seperti misalnya apa binatang buas ya. Kemudian khamar ya, contohnya apa? Contohnya babi ya. Kemudian anjing ya. Binatang buas. Kemudian khamar ya. Maka ini sepakat ya hukumnya haram, sepakat hukumnya haram ya. Kecuali anjing memang ada khilaf, ada yang mengatakan makruh, namun yang benar mazhab Maliki ya mengatakan anjing hukumnya haram. Tetapi yang model kedua yang tidak datang dalil. Ya. Dan tidak membawa mudarat. Tidak membawa mudarat. Adapun kalau makanan yang membawa mudarat, maka hukumnya haram. Ya. Karena Nabi berkata la dharar wala dhirar. Ya, maka ini tentu harusnya juga sepakat. Semua ini juga harusnya sepakat haram. Nah, di sana ada jenis makanan yang tidak membawa mudarat dan diperselisihkan. Sebagian ulama berdalil dengan hukumnya haram karena dia termasuk khaba'ith. Contoh apa? Misalnya ular. Contoh misalnya kelelawar. Ya, dan semisalnya ya.
serangga misalnya. Ya. Ya, misalnya ulat, ya. Yang jijik-jijik. Ya. Ini bagaimana hukumnya? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Secara umum ada dua pendapat. Ya. Ada khilaf. Jumhur ulama haram. Ya. Haram. Dalil mereka apa? Dalilnya ini. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Bahwasanya Allah mengharamkan yang buruk-buruk, yang jijik-jijik, yang secara jiwa yataqazzar, merasa jijik dengan makanan tersebut. Ya. Adapun mazhab Malikiyah mengatakan tidak mengapa. Kata mereka yang diharamkan oleh Allah hanyalah yang datang dalam dalil Al-Qur'an maupun sunnah, ya, seperti binatang buas, kullu dhi mikhlabin minas siba, semua yang memiliki dzunabin minas siba, semua binatang yang memiliki taring yang untuk memangsa, kullu dhi mikhlabin minat thair, kemudian burung-burung juga yang memiliki kuku untuk memangsa seperti elang dan yang lainnya, ya, kemudian babi, kemudian anjing, kemudian yang punya mudarat, kemudian adapun yang tidak terbukti kemudaratannya dan mungkin ada manfaatnya, maka tapi jijik, maka ini khilaf. Ya, mazhab Syafi'i rata-rata mengharamkan menjijikkan dan yang lainnya. Tentu ada sebab-sebab yang lain untuk mengharamkan. Saya bicara tentang ayat ini. Jadi ada beberapa makanan yang dia menjijikkan tetapi tidak memberi kemudaratan. Ya, menurut mereka, apakah ini halal atau haram? Seperti makan ular. Ya, apakah ular memberi kemudaratan? Ya. Kalau ternyata terbukti memberi kemudaratan, ya haram. Malikiyah juga akan mengharamkan. Tapi menurut mereka belum membuktikan kemudaratan, maka tidak bisa kita haramkan. Sama seperti kelelawar, juga ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Tapi kita lebih hati-hati berdasarkan ayat ini, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Rasulullah mengharamkan perkara-perkara yang buruk, ya. Apalagi ternyata terbukti misalnya hewan tersebut bisa membawa virus atau yang lainnya, maka kita punya kaidah la dharar wa la dhirar, tidak boleh memberi mudarat kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain. Setelah itu Allah masih menyebut tentang sifat Rasulullah SAW dalam Taurat dan Injil. Setelah itu Allah mengatakan, "Falladzina amanu bihi, ya, wa azzaruhu, wa nasaruhu, wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu. Ulaika humul muflihun." Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman kepadanya, maka mereka yang beriman kepadanya, mereka maksudnya Yahudi dan Nasrani, Nasara, yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Mengikuti cahaya maksudnya Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka lah muhtadun atau muflihun. Ulaika humul ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian ayat berikutnya kita singgung sedikit, kata Allah, katakanlah, kul, katakanlah wahai Rasulullah, wahai manusia sekalian, ya ayuhan nas, aku ini utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Aku ini utusan Allah
kepada seluruh manusia. Baik. Ternyata syarat untuk beruntung dan selamat Allah mempersyaratkan bagi Yahudi Nasara harus beriman kepada Nabi. Ya, tidak cukup mengenal Nabi dalam Taurat dan Injil, harus beriman. Kemudian harus memuliakannya dan harus menolongnya dan harus mengikuti Al-Quran yang turun kepadanya. Itulah yang mendapat keberuntungan. Ya. Kalau mereka tidak beriman, maka tidak bisa. Ya. Oleh karenanya Allah mengambil sumpah dari para anbiya, para nabi dalam surat Ali Imran ayat 81, kata Allah Subhanahu wa taala, "Id akhadallahu mitsaqan nabiyyina kama ataitukum min kitabin wa hikmatin." Ya, "Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna." Ya, "Qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri." Qalu aqrarna. Ya, "Qala fashhadu ana ma'akum minasyahidin." Kata Allah, tatkala kami mengambil perjanjian dari para nabi, tatkala aku memberikan kepada mereka kitab suci dan hikmah, bahwasanya jika datang seorang rasul setelah kalian yang membenarkan apa yang kalian bawa, maka kalian harus beriman dan harus menolongnya. Kata, "Apakah kalian mengambil perjanjian ini?" Kata para nabi, "Iya, kami mengambil perjanjian ini." Makanya semua nabi, seandainya nabi masih hidup, kemudian masih nabi yang lain hidup, harus ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca selembaran Taurat, maka Nabi menegur. Kata Nabi, "Ya Umar, apakah kau ragu?" Ya. "Amutahawwikuna anta ya ibnal Khattab?" Apakah kau ragu dengan Al-Qur'an, dengan apa yang aku bawa? Kemudian Nabi berkata, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'a ila tibai." Seandainya Nabi Musa masih hidup, dia pasti akan mengikutiku. Ya, dia pasti akan mengikutiku. Oleh karenanya Nabi Isa alaihissalam ketika turun di akhir zaman mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya semua nabi harus mengikuti Nabi, apalagi pengikut-pengikut Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kenapa? Karena Nabi terakhir. Dia adalah Nabi yang terakhir. Dan konsekuensi Nabi terakhir, perhatikan di sini, konsekuensi Nabi terakhir sudah tidak Nabi lagi, ya. Konsekuensi dari Nabi terakhir adalah dia Nabi bagi seluruh manusia. Seluruh manusia. Kemudian syariatnya sudah final, ya. Sudah tidak bisa lagi dirubah-rubah. Kenapa? Dia Nabi terakhir, konsekuensi Nabi terakhir. Kalau masih Nabi, mungkin Nabi berikutnya akan memansuhkan sebelumnya, datang lagi. Tapi kalau dia terakhir sudah selesai. Harus untuk seluruh manusia dan dia syariatnya sudah final, tidak bisa lagi dirubah-rubah. Oleh karena seluruh Nabi harus beriman kepada Nabi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Heraklius percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak beriman. Ya sudah selesai. Dia percaya. Abu Talib percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun karena takut dicela orang, dia mengatakan, ya laula malamatu wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh saya tahu agamamu yang terbaik wahai ponakanku, tapi karena aku takut dicela cerca, kalau tidak aku sudah ikut agamamu. Makanya tidak cukup Yahudi Nasrani hanya Muhammad benar. Dia harus beriman dan juga harus mengikuti Al-Qur'an. Karena begitu Al-Qur'an turun, semua kitab-kitab sebelumnya menjadi mansuh, karena Al-Qur'an adalah muhaimin, pemutus, ya. Ini dalil tentang bahwasanya Rasulullah SAW adalah Nabi untuk seluruh umat. Makanya setelah Allah bercerita tentang Yahudi dan Nasrani, ini kan tentang masih ayat 157. Allah masuk pada ayat 158, Allah katakan, "Qul ya ayuhan nas." Benar, Nabi Musa telah menyuruh umatnya mengikuti Muhammad SAW. Nabi Isa menyuruh umatnya untuk mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana dengan umat-umat yang lain? Maka Allah suruh, "Qul ya ayuhan nas." Katakanlah engkau wahai sendiri Muhammad. "Ini Rasulullah ilaikum jami'an." Aku ini adalah utusan bagi kalian seluruhnya. Maka mencakup selain Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani harus ikut Rasulullah, apalagi selain Yahudi dan Nasrani. Makanya Nabi SAW mengatakan, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudin wala Nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Dalam Sahih Muslim kata Nabi, tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, mendengar tentangku. Mendengar, ya. Kalau tidak dengar, ya uzur. Mungkin di ujung Eropa sana, di ujung Inggris, di ujung Jerman tidak dengar Nabi, ya dia uzur, nanti urusannya dengan Allah. Tapi sudah dengar tentang Rasulullah, dengar ajaran Nabi, tapi tidak mau beriman, maka dia akan pasti masuk neraka Jahannam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan, ya, tentang tafsir surat Al-A'raf ayat 157. Sebagaimana yang saya diamanahkan oleh panitia, ya. Semoga bermanfaat. Kalau gitu demikian saja kajian kita.
Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Insya Allah kalau lain kali temanya yang tepat ya, karena saya terus terang saya dikasih tahu tafsir ayat Al-A'raf 157. Jadi saya nggak ada bayangan. Ya sudah saya tafsirkan Al-A'raf surat 157, semoga bermanfaat. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.